Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang kita bisa kembali lagi di dalam program kita Sela. Kita percaya melalui program ini Bapak Ibu Saudara semuanya yang menyaksikan bisa diberikan kekuatan, kesegaran lewat kebenaran firman Tuhan. Dan lewat waktu di mana kita menyembah Tuhan bersama, kita percaya hadirat Allah nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita menyembah Tuhan dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama menyerahkan waktu ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kalau sebentar kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan dirimu, bahkan berbicara di dalam setiap hati kami. Sehingga kami percaya bahwa firman-Mu sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow, His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Has broken the chains, He has conquered the grave. His grace changes everything. By the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory
Bapak Ibu Saudara semuanya, minggu-minggu ini adalah minggu yang begitu penting bagi kita sebagai orang percaya. Untuk kita bisa merenungkan betapa pentingnya kematian Kristus di kayu salib yang memberikan kita kemenangan, bahkan kebangkitannya, sehingga kita sungguh-sungguh melihat bahwa apa yang Kristus lakukan itu merupakan dasar daripada iman kita sebagai murid Kristus. Artinya tanpa mempercayai bahwa dia mati terhadap dosa-dosa kita, maka sebenarnya kepercayaan kita menjadi sia-sia. Dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib Kristus memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pada waktu kita merenungkan, pada waktu bahkan kita mempelajari, mengingat kembali apa yang Kristus lakukan di kayu salib di mana dia mati bagi kita, maka itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Bukan saja di waktu-waktu ini, tapi di waktu-waktu yang akan datang. Ya, bukan di keadaan yang baik saja, tapi di keadaan yang bahkan di keadaan yang sulit, yang tidak baik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara semua, kita akan belajar dari satu surat Rasul Paulus di dalam Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama ayat 11, dikatakan seperti ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, surat Paulus ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana suatu surat pengembalaan yang ditujukan kepada para penatua pada waktu itu, para diaken pada waktu itu, bahkan penilik jemaat pada waktu itu, supaya mereka dikuatkan, supaya iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Meskipun kita tahu di masa-masa itu, di jemaat mula-mula, mereka juga mengalami masa-masa yang tidak mudah, tidak gampang ya. Dan surat Paulus ini kepada Titus ini sebenarnya juga memberikan kekuatan bagi mereka supaya mereka tetap berada di dalam anugerah Tuhan. Untuk mereka tetap bergantung kepada apa yang Kristus lakukan. Sehingga mereka tidak fokus kepada kekuatan mereka untuk bahkan untuk berubah, tapi mereka fokus kepada apa yang Kristus lakukan. Karena itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi hal utama, sehingga pada waktu mereka kuat di dalam pengertian mereka akan apa yang Kristus lakukan, itu juga yang akan memampukan mereka untuk bisa menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kita akan belajar beberapa hal di sini Bapak Ibu dari kitab Titus ini. Yang pertama dikatakan, Ia akan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kita akan meninggalkan hal-hal atau keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita akan bisa hidup di dalam hidup yang bijaksana, hidup yang beribadah di tengah dunia yang sekarang ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pada waktu itu Paulus berusaha untuk meyakinkan Titus supaya untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan meskipun tidak mudah untuk dia harus lakukan. Nah, di sini kita belajar bahwa anugerah Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa meninggalkan kefasikan. Bukan atas dasar kerja keras kita, bukan atas dasar kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi berdasarkan atas kasih karunia yang Tuhan limpahkan. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita melihat bahwa semestinya pada waktu kita melihat kepada apa yang Kristus lakukan,
Justru itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita akan meninggalkan kefasikan. Kita akan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi yang sepertinya itu menarik kita. Sepertinya itu memberikan satu kesenangan bagi kita. Tapi kita mau belajar di sini bahwa bukan karena hukum, bukan karena legalitas, tetapi karena kita tahu ada kekuatan Allah, kekuatan daripada pengertian akan salib Kristus itu memberikan kita kekuatan untuk kita bisa meninggalkan hal-hal tersebut. Bahkan di ayat selanjutnya, dan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Bahkan pada waktu kita belajar tentang kasih karunia, kita belajar tentang kasih karunia yang menyelamatkan ini, membuat kita memiliki pengharapan yang jauh lebih luar biasa di depan. Pengharapan yang penuh dengan bahagia. Pengharapan di mana kita akan melihat kemuliaan Allah yang maha besar. Itu memberikan kita kekuatan bahwa kita bukan saja hidup di dunia yang sekarang ini, tapi ada pengharapan pada kehidupan yang akan datang. Pada waktu kita tetap bergantung pada kasih karunia Tuhan, bergantung kepada anugerah Tuhan yang begitu besar. Karena firman Tuhan katakan bahwa pada waktu kita melihat Yesus menyerahkan dirinya, sebenarnya itu memberikan kekuatan supaya kita dibebaskan dari setiap bahkan kejahatan. Jadi kita bukan berusaha dengan kekuatan kita supaya kita tidak melakukan kejahatan. Kita tidak berusaha dengan kekuatan kita untuk supaya kita jauh dari kefasikan. Bukan seperti itu. Tetapi anugerah Tuhanlah yang akan memampukan kita. Dan ayat yang ke-15 luar biasa sekali dikatakan seperti ini. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Artinya apa? Tujuan akhir daripada kita mengalami anugerah Tuhan, tujuan akhir bagaimana kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Supaya apa? Supaya kita bisa memberitakan kepada orang lain. Supaya kita bisa menasehati orang lain bahwa kita diubahkan karena Kristus, bukan karena kita berusaha. Dan pada waktu kita menyampaikannya itu kepada orang lain, maka orang lain pun akan melihat bahwa hanya Kristus, benar hanya Kristus yang bisa mengubah kehidupan kita. Jadi pada waktu itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita pun tidak terkungkung ya. Kita pun akan menjadi merdeka sehingga kita tidak takut untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Kita akan meyakinkan orang lain. Dikatakan seperti itu. Dan biarlah kita meyakinkan orang lain. Artinya apa? Kita meyakinkan orang karena apa yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Sehingga pada waktu kita mengatakan pada orang lain itu bisa melihat bahwa benar Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena bukan karena kita berusaha. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Bukan karena kita dengan kekuatan kita melakukannya. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi saya belajar di sini bahwa kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia telah nyata, sungguh-sungguh nyata dan dinyatakan dengan apa yang Kristus lakukan di kayu salib luar biasa. Dan meskipun pemberitaan tentang salib itu menjadi kebodohan bagi orang yang akan binasa, tapi bagi kita itu menjadi satu kekuatan. So pada waktu kita merenungkan ini, kita mengingat ini kembali. Apa yang Kristus lakukan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Bahkan di Roma dikatakan bahwa bahkan pada waktu kita masih menjadi seteru, Kristus sudah menjadi penolong kita. Kristus sudah memilih kita, Kristus sudah memanggil kita, Kristus sudah menyelamatkan kita. Jadi bukan pada waktu kita sudah melakukan segala hal, bukan pada waktu kita sudah berbuat baik, bukan pada waktu kita sudah melakukan A dan B seperti itu, tapi pada waktu kita masih menjadi seteru, pada waktu kita masih menjadi pendosa bahkan, Kristus sudah mati bagi kita. Biar kita diingatkan kembali, biar kita di-refresh kembali, disegarkan kembali
bahwa pengenalan kita akan apa yang Kristus lakukan itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya, pada waktu kita melewati bahkan di masa-masa yang sulit ini, pada waktu kita fokus kepada Kristus, kita fokus pada apa yang Kristus lakukan, itu pun menjadi satu pegangan, menjadi satu dasar, fondasi bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah terombang-ambing, kita tidak mudah jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam setiap kompromi. Kita tidak mudah jatuh di dalam setiap apa yang dunia tawarkan. Kenapa? Karena kita berpegang kepada apa yang Kristus lakukan. Dan pada waktu kita melihat itu, Bapak Ibu Saudara semua, melihat apa yang Kristus lakukan di kayu salib, itu juga akan membangkitkan kita kembali untuk semakin bersyukur, untuk semakin mengatakan, Tuhan terima kasih untuk apa yang Kau lakukan. Tanpa Engkau aku tidak bisa, Tuhan. Tanpa Engkau aku tidak mampu. Aku binasa tanpa Engkau. Ada pengucapan syukur yang akan terus lahir dari kehidupan kita. Dan kembali Bapak Ibu di ayat 15 yang tadi saya sampaikan. Setelah Tuhan melakukannya itu dalam kehidupan kita, setelah kita mengalami itu secara pribadi, maka kita pun dengan sungguh-sungguh, kita pun akan dengan sukarela akan mulai memberitakan itu kepada sekeliling kita. Akan mulai bahkan menasehati bahkan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang percaya bahkan, yang mungkin sedang lemah, yang mungkin sedang mengalami masalah yang sama dengan kita. Tetapi pada waktu kita mulai menyampaikannya, itu menjadi satu kekuatan. Kita mulai meyakinkan mereka juga. Dan bukan karena kita mampu, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan sama kehidupan kita. Dan pada waktu kita menyampaikannya itu, setiap orang dikuatkan. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya, tidak ada satupun yang kita lakukan di dalam Tuhan itu yang menjadi sia-sia. Setiap pemberitaan kita tentang apa yang Kristus lakukan, pemberitaan tentang salib kepada orang-orang di sekeliling kita, tidak ada satupun yang sia-sia. Setiap nasihat kita, setiap hal-hal yang kita katakan untuk meyakinkan orang lain, itu tidak ada pun yang sia-sia. Jadi mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Bahwa oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Bahkan keselamatan ini bukan hanya bagi kita, tapi bagi semua umat manusia yang menerima dan mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Jadi kita percaya pada waktu kita belajar firman Tuhan ini, kita dikuatkan, kita disegarkan, bahkan kita diberikan satu tujuan hidup bahwa ada pengharapan yang besar di depan kita. Kita hidup bukan untuk waktu ini saja, tapi ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan kita hidup bukan untuk diri kita saja, tapi ada generasi di bawah kita yang akan melihat kita, yang akan bersama-sama mengambil setiap bahkan tongkat estafet yang ada sama kita, untuk mereka akan teruskan dari generasi pada generasi. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya seperti firman-Mu berkata, pada waktu kami mengerti kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus melihat, untuk terus merenungkan, dan untuk terus mempercayai apa yang Kau kerjakan di kayu salib Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, dalam beberapa waktu ini kami akan merayakan Tuhan, bagaimana apa yang Kau kerjakan di kayu salib itu tidak sia-sia. Bahkan pada waktu Engkau dikuburkan, bangkit dari kematian, itu sebagai tanda Tuhan bahwa Engkau hidup dan Kau memberikan kehidupan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, setiap saudara-saudara kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya setiap firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi itu sungguh-sungguh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih.
Untuk sore hari ini kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya setiap kita akan terus dikuatkan dan semua untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.